Perusahaan asal Amerika Serikat, PT Newmont Minahasa Raya, diduga merusak ekosistem laut dan perekonomian masyarakat. Kesehatan masyarakat juga ikut terganggu, sehingga menuai banyak pro kontra dari berbagai golongan masyarakat. Pencemaran lingkungan di Teluk Buyat berujung di meja hijau. Pada 24 April 2007, Ketua Majelis Hakim Ridwan Damanik memutuskan bahwa PT Newmont Minahasa Raya dan Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya, Richa, dinyatakan bebas dari dakwaan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat. Diperkirakan 7 tahun PT Newmont Minahasa Raya beraktivitas memproduksi emas dan diduga limbah tailing milik perusahaan tersebut telah mencemari Teluk Buyat. Hal ini memberikan dampak yang dirasakan pada masyarakat yang bermukim di sekitar Teluk Buyat, seperti rusaknya terumbu karang, banyaknya ikan yang mati, sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Pendapatan kami masyarakat Buyat Pantai sebelum adanya PT Newmont ini bisa mencapai Rp500.000. Namun sekarang setelah lingkungan kami tercemar, pendapatan kami per bulannya hanya sekitar Rp100.000. Sejalan dengan masyarakat terdampak, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, temuan tim laboratorium forensik mendapatkan sejumlah indikasi yang dipastikan telah terdapat pencemaran merkuri dan arsen di Teluk Buyat. Tak hanya sejumlah temuan tersebut, ahli kesehatan juga telah menghimbau bahwa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ini akan berbahaya, utamanya jika masyarakat terkontaminasi logam berat. Kontaminasi logam berat merkuri dan arsen bisa mengalami cacat seumur hidup, sebab penyebaran merkuri di tubuh korban tidak bisa dihentikan. Cara untuk meminimalisir penyakit yang diakibatkan pencemaran merkuri hanya bersifat simptomatik. Artinya, pengobatan berdasarkan gejala yang timbul. Kalau dia nyeri, dikasih obat nyeri. Kalau sakit perut, diobati dengan obat untuk perut, dan lainnya. Tak tinggal diam, Guru Besar Ekologi Satwa Liar dan Lingkungan Hidup Fakultas Kehutanan IPB menyatakan bahwa kasus pencemaran akibat penambangan Newmont sudah teridentifikasi sejak 1992. Saya menanggapi bahwa seharusnya LIPI cepat tampil dan ambil peran seperti membuat penelitian global di Teluk Buyat misalnya. Namun ini justru diam saja, padahal pencemaran ini sudah cukup serius dihadapi oleh pemerintah, dan pemerintah pun terkesan tidak ambil pusing dan bahkan isu ini dialihkan ke isu lain. Di tengah banyaknya opini yang muncul, Menteri Negara Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tidak ada pencemaran di Teluk Buyat akibat operasional PT Newmont Minahasa Raya. Karena hal itulah diklaim melindungi PT tersebut. Jika dikatakan melindungi, itu tidak betul ya, karena kami dari pihak pemerintahan pun tidak pernah melindungi siapapun yang melanggar aturan. Hanya saja, memang ada indikasi pencemaran tersebut bisa jadi berasal dari pertambangan emas tanpa izin di sekitar kawasan. Kami dari pihak pemerintahan pun sudah sepakat, karena memang kami dipilih oleh rakyat, maka kami akan memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama berhubungan dengan kebutuhan pangan. Walhi bersama dengan beberapa organisasi nirlaba lainnya mengumpulkan laporan yang menyeluruh tentang kondisi Teluk Buyat. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa teluk itu dicemari oleh arsen dan merkuri dalam kadar yang berbahaya, sehingga beresiko tinggi bagi penduduk. Oke, baik, saya mewakili PT Newmont Minahasa Raya dengan ini menegaskan bahwa tidak ada indikasi pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat selama masa operasional kami yang telah berhenti pada 2005 silam. Hal ini sudah dibuktikan melalui laporan yang telah kami submit kepada Menteri Ristek Dikti melalui panel ilmiah independen. Jadi tidak ada lagi itu namanya pencemaran. Setelah perseteruan antara masyarakat dan pemerintah, akhirnya hasil sidang menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya tidak bersalah. Berikut informasi selengkapnya. Putusan pengadilan tersebut sudah sangat tepat dan disetujui oleh pemerintah. Semua yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perizinan serta pelaksanaannya. Dengan demikian, tidak benar bahwa PT NMR telah membuang tailing tanpa izin. Selain itu, sebelum tailing dibuang ke laut, PT NMR telah mengolah tailing untuk membuang zat-zat beracun atau detoksifikasi sehingga tailing tidak lagi beracun. Rentetan panjang kasus ini seharusnya menjadi pelajaran untuk Indonesia ke depan. Jika pencemaran lingkungan tidak mendapat perhatian serius, tentu berdampak pada kualitas hidup masyarakat.